Pelayan ini disiram dengan segelas minuman oleh seorang pelanggan kaya raya yang menjadi kesal hanya karena merasa minuman yang dipesannya tidaklah sesuai. Lalu meminta agar segera dipanggilkan sang manajer hotel, yang kemudian bergegas datang dan langsung meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah dialami oleh pelanggan VIP-nya ini. Namun pelanggan ini malahan menghina sang pelayan dengan mengatakan ke sang manajer untuk tak merekrut seorang pelayan dari jalanan, membuat pemuda pelayan ini hanya bisa terdiam. Sementara dirinya terus dimarahi oleh sang manajer yang kembali meminta maaf kepada pelanggan mereka ini. Lalu meminta si pemuda untuk minta maaf ke pelanggan mereka ini, yang kemudian dengan terpaksa meminta maaf, lalu pergi kembali ke belakang dengan perasaan kesal karena terus dihina oleh wanita kaya itu, yang mengatakan kalau gajinya bekerja selama sebulan bahkan tak cukup untuk membayar tagihan makan siangnya. Sementara kedua orang sahabat baiknya segera mendatangi pemuda ini untuk membantu menenangkan dirinya. Hingga akhirnya setelah selesai bekerja, mereka memutuskan kembali ke hotel bintang 5 ini dan akan kembali ke restoran hotel tempat mereka bekerja. Hingga akhirnya setelah selesai bekerja, mereka memutuskan kembali ke hotel bintang 5 ini dan akan kembali ke restoran hotel tempat mereka bekerja dengan pakaian rapi dan akan menikmati hidup sebagai seorang pelanggan dan bertemu dengan manajer mereka yang heran mengapa mereka kembali lagi kemari di malam hari, yang dijawab tentu saja kami kemari sebagai tamu dan akan bersenang-senang malam ini. Kemudian mulai memesan minuman dan pemuda ini yang berkata ke kedua sahabatnya ini kalau malam ini dirinya ingin menyumbangkan sebuah lagu dan bernyanyi di atas panggung. Sementara gadis ini baru datang bersama seorang pria dan akan melihat penampilan si pemuda. Namun ketika pemuda ini mulai bernyanyi di hadapan para pelanggan, tiba-tiba suara nyanyian sumbang yang keluar dari mulutnya membuat semua pengunjung mulai menahan tawa karena polusi suara yang mereka dengarkan dari lantunan nyanyian pemuda ini. Dan setelah pemuda ini menyelesaikan nyanyiannya, tiba-tiba gadis ini datang menghampiri si pemuda untuk memuji suara merdunya dan mengira kalau pemuda ini adalah seorang penyanyi profesional. Dan karena pemuda ini telah menyanyikan lagu favoritnya, gadis ini langsung memeluk si pemuda sebagai tanda terima kasih. Yang mana hal itu membuat hati si pemuda menjadi berbunga-bunga. Melihat gadis itu yang akan segera pergi, sahabatnya berkata kalau gadis itu menoleh ke belakang. Artinya gadis itu telah menaruh hati kepada si pemuda. Namun sayang, gadis ini tak sedikit pun menoleh ke belakang, membuat pemuda ini menjadi penasaran. Lalu melihat gadis itu yang ternyata sedang bertengkar dengan pacarnya tersebut. Bahkan gadis itu dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Namun gadis itu menolak ajakan pacarnya tersebut. Lalu melihat ke arah si pemuda, yang seketika membuat pemuda ini segera keluar untuk mendatangi mereka. Kemudian meminta pria ini untuk tak memaksa dan melepaskan pegangannya dari tangan si gadis. Karena tubuhnya yang didorong, pemuda ini kemudian memelintir dan menempeleng pria ini dan memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Yang kemudian dengan kesal, pria itu pun akhirnya pergi meninggalkan si gadis. Yang kemudian pemuda ini mengajak si gadis untuk kembali masuk ke dalam dan mentraktir gadis ini minum hingga pemuda ini merasakan kalau gadis ini telah jatuh hati kepada dirinya. Namun setelah melihat gadis ini yang akhirnya tertidur akibat kebanyakan minum, kedua sahabatnya ini mengajak si pemuda untuk merencanakan sesuatu agar pemuda ini bisa menikmati malam bersama gadis yang disukainya itu. Gadis yang sedang mabuk ini dibawa oleh pemuda pelayan restoran ini dan berniat akan membawa si gadis ke sebuah kamar yang telah dipesankannya. Sementara si gadis bertanya ke si pemuda, "Mengapa dirimu mau menyelamatkan dari pacarku yang kasar itu? Apakah kamu suka dengan diriku?" Namun tak lama kemudian, lift ini segera sampai di lantai atas dan pemuda ini membawa si gadis untuk segera masuk ke dalam kamar hotel, di mana kedua temannya yang telah mempersiapkan semua ini kemudian meminta si pemuda untuk bersenang-senang malam ini, yang kemudian diminta si pemuda untuk segera pergi. Kemudian mendatangi tubuh gadis ini yang telah terkulai lemas di atas tempat tidur, lalu merapikan posisi tidurnya. Bahkan untuk sesaat, pemuda ini mulai tak kuat iman melihat tubuh gadis ini. Lalu dengan cepat dirinya segera menyelimuti tubuh si gadis dan hanya duduk memandangi wajah si gadis yang telah tertidur lelap di atas tempat tidurnya, sembari membayangkan semua percakapan indah yang telah mereka lewati bersama. Hingga akhirnya si pemuda pun ikut tertidur di atas sofanya. Dan ketika pagi menjelang, gadis ini terbangun dari tidurnya dan menjadi cemas dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Namun pemuda ini mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang pemuda brengsek yang mau memanfaatkan keadaan. Gadis ini bertanya, "Apakah dirimu memesankan kamar ini untuk dirinya?" Yang dijawab kalau kamar hotel ini selalu tersedia buat diriku sepanjang tahun. Membuat gadis ini berterima kasih kepada si pemuda dan akan segera kembali pulang ke rumah. Pemuda ini menawarkan akan mengantarkan si gadis. Lalu mereka pun turun untuk keluar dari hotel ini. Namun sesampainya di lobi, resepsionis hotel ini menanyakan tagihan kamar kepada si pemuda. Kemudian segera mengajak si gadis untuk melihat-lihat lukisan yang ada di hotel ini. Lalu dirinya kembali mendatangi resepsionis tersebut yang merupakan rekan kerjanya di hotel ini dan memohon untuk tidak memalukan dirinya di hadapan gadis itu. Lalu mulai mengungkir rahasia kecurangan rekan kerjanya ini dan mengancam akan memberitahukannya juga ke sang manajer. Lalu kembali bertanya dengan lantang di dekat si gadis, "Apakah tagihan hotel ini masih menjadi masalah?" Yang dijawab oleh resepsionis ini kalau semua sudah beres dan terselesaikan dengan baik. Sekembalinya si pemuda ke kontrakan mereka, kedua sahabatnya bertanya bagaimana dengan kesenangan yang telah dilalui si pemuda. Yang dijawab kalau dirinya tak mau merusak hubungan yang terjalin di antara mereka dan akan menjadikan gadis itu sebagai sang istri
istrinya di masa depan. Namun tak lama kemudian, bapak pemilik kontrakan mereka datang untuk menagih uang sewa yang belum juga mereka bayarkan. Lalu pemuda ini meminta tempo pembayaran selama 2 hari lagi, yang diancam bapak kontrakan ini kalau mereka harus segera angkat kaki dari sini. Namun temannya segera maju, lalu akan melunasi semua uang sewa mereka dan segera mengirimkan bukti pembayaran melalui SMS, membuat pemilik kontrakan ini kembali menjadi senang, lalu pergi meninggalkan mereka. Pemuda ini menjadi bingung, dari mana temannya ini mendapatkan uang? Yang dijawab kalau dirinya hanya meneruskan SMS dari penipu dan merubahnya seolah-olah kita sudah membayar kontrakan ini dan bisa mendapatkan waktu hingga sampai pemilik kontrakan mereka sadar kalau telah ditipu. Ketika tamu hotel dengan mobil mewah ini datang, petugas valet segera mengambil kunci untuk memarkirkan mobil tersebut. Namun bukannya memarkirkan mobil mewah tersebut, petugas valet ini malahan memberikan kunci mobil itu ke si pemuda agar sahabatnya itu bisa pergi jalan-jalan bersama si gadis dengan menggunakan mobil tersebut, dan membuat gadis ini menjadi semakin terkesan dengan si pemuda yang dikiranya adalah anak dari orang kaya. Pemuda ini menjadi semakin senang karena bisa membuat gadis ini semakin terpesona kepada dirinya. Kemudian mulai pergi bersama gadis yang disukainya tersebut. Lalu gadis ini berterima kasih atas bantuan si pemuda yang menyelamatkan dirinya tempo hari. Namun gadis ini baru tersadar kalau mereka sebenarnya belum berkenalan, lalu menanyakan siapakah nama si pemuda. Yang kemudian pemuda ini meminta si gadis untuk menebak siapakah namanya. Namun karena tak juga bisa menebak siapakah nama si pemuda, gadis ini berkata kalau namanya pastilah Sanjay. Setelah menemukan kartu nama yang ada di dalam mobil tersebut, dan gadis ini baru tahu kalau pemuda ini adalah seorang dokter, pimpinan dari perusahaan Parmalife yang sangat terkemuka, membuat pemuda ini terpaksa mengakui kalau Sanjay adalah nama dirinya. Namun masalah kembali datang setelah mengetahui kalau gadis ini meminta si pemuda untuk mengajaknya main ke rumah si pemuda. Pemuda ini secara random menunjukkan sebuah rumah mewah dan mengakui kalau itu adalah rumahnya, namun beralasan kalau di rumah sedang tidak ada orang. Namun gadis ini segera membunyikan klakson, sehingga membuat seorang security yang berjaga di depan rumah itu segera membukakan pintu pagar untuk mereka, membuat pemuda ini akhirnya dengan terpaksa mengajak si gadis untuk masuk ke dalam halaman rumah, dan membuat gadis ini menjadi semakin takjub dengan rumah mewah yang dimiliki oleh pemuda ini. Namun pemuda ini beralasan kalau orang tuanya sedang pergi berbelanja dan kunci pintu rumah yang sedang dibawa oleh mereka. Namun gadis ini malahan mencoba membuka pintu rumah, yang ternyata pintu rumah itu tidaklah dikunci, dan mengira kalau orang tua si pemuda sudah pulang dari berbelanja, membuat si pemuda menjadi semakin panik sekaligus ikut takjub melihat kemewahan yang ada di rumah ini. Namun tak ingin sandiwaranya terbongkar, pemuda ini mengajak si gadis untuk segera pergi. Namun gadis ini meminta si pemuda untuk mengajaknya berkeliling sebentar melihat rumah ini. Tapi baru sesaat pemuda ini memalingkan pandangannya, tiba-tiba dirinya melihat si gadis yang ternyata sudah terjun ke dalam kolam renang di rumah ini, dan meminta si pemuda untuk ikut mandi bersama dirinya. Pemuda ini berkata kalau dirinya harus segera kembali ke kantor, lalu meminta si gadis untuk segera berkemas. Namun gadis ini malahan menarik tubuh si pemuda, hingga akhirnya si pemuda ikut terjun ke dalam kolam dan berenang bersamanya. Namun tak berapa lama kemudian, pemilik rumah ini segera datang dan menjadi terkejut melihat ada gadis asing yang berenang di kolam mereka. Sementara pemuda ini beralasan kalau mereka adalah ayah ibunya, lalu mengajak gadis ini untuk segera keluar dari dalam kolam renang, kemudian bergegas akan pergi dari rumah tersebut. Untung saja kursi roda ibu ini akan jatuh ke dalam kolam, sehingga dimanfaatkan si pemuda untuk segera bergegas kabur dari rumah tersebut. Setelah terlepas dari masalah tersebut, pemuda ini berkata kalau dirinya ada rapat penting di kantor dan harus segera sampai di sana, lalu meminta gadis ini untuk pulang dengan menggunakan taksi saja. Padahal teman kerjanya menelpon memberitahukan kalau dirinya harus segera kembali ke hotel untuk memulangkan mobil tersebut. Namun di tengah perjalanannya kembali ke hotel, tiba-tiba dirinya dihadang oleh mantan pacar si gadis yang kali ini membawa banyak preman untuk ikut bersamanya dan memohon agar dirinya diizinkan untuk segera pergi. Namun tentu saja pria ini tak mau melepaskannya begitu saja, lalu memerintahkan para preman ini untuk menghabisi si pemuda. Namun dengan beberapa gerakan, ternyata pemuda ini bisa dengan mudah melumpuhkan 3 orang preman dan menjatuhkan mereka ke tanah, membuat pria ini menjadi terkejut melihat perlawanan yang ditunjukkan oleh si pemuda. Kemudian memerintahkan preman lainnya untuk maju menyerang. Namun lagi-lagi pemuda ini bisa menghalau serangan para preman ini dan menjatuhkan mereka. Dilanjutkan dengan mencekik seorang preman, lalu melemparkan tubuhnya hingga memecahkan kaca mobil. Kemudian meminta para preman ini untuk memberikan jalan kepada arak-arakan pengantin baru yang hendak melintas. Lalu melanjutkan menghajar para preman ini yang telah membuat waktunya semakin menipis untuk segera kembali pulang ke hotel tempatnya bekerja. Dan dengan secepat mungkin melumpuhkan satu persatu para preman ini, sehingga membuat mereka mengaku kalah dan memberikan jalan bagi pemuda ini untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya kembali ke hotel, pemuda ini bergegas mengembalikan mobil dan akan melanjutkan bekerja. Kemudian segera menemui sang manajer dan beralasan kalau dirinya dari sibuk mengantarkan makanan kepada tamu hotel yang memesan layanan kamar. Namun tak berapa lama kemudian, gadis ini menelpon dari kantor perusahaan Parmalife dan menjadi marah setelah mengetahui kalau si pemuda berbohong kepada dirinya dan bukanlah seorang CEO dari perusahaan ini, sehingga membuat pemuda ini segera bergegas kembali minggat dari tempat kerjanya untuk menemui si gadis yang sedang berada di perusahaan tersebut. Dan setelah bertemu dengan si gadis, pemuda ini mencoba
menjelaskan dan menenangkan si gadis yang marah. Sementara kedua temannya menunggu di halaman kantor dan mendengar ada seorang pelamar kerja yang senang karena dirinya diterima bekerja di perusahaan ini. Membuat sang ayah ingin berterima kasih kepada CEO perusahaan ini yang telah menerima anaknya bekerja. Membuat kedua teman dari si pemuda segera mengatakan kepada mereka kalau CEO dari perusahaan ini sedang berdiri dan berbincang dengan seorang gadis, yang kemudian segera mendatangi pemuda ini dan berterima kasih kepada CEO perusahaan ini karena telah menerima anaknya bekerja di sini. Membuat pemuda ini tak perlu lagi meyakinkan ke si gadis kalau dirinya adalah seorang CEO di perusahaan ini dan membuat dirinya menjadi aman dari masalah ini. Hubungan mereka berdua pun terus berlanjut. Gadis ini meminta maaf karena telah meragukan si pemuda dan gadis ini mulai menunjukkan rasa sukanya terhadap si pemuda. Namun ketika hendak mengantarkan gadis ini pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan yang menyalip kendaraan mereka secara agresif seolah menantang si pemuda untuk adu balap bersamanya. Membuat gadis ini menjadi kesal dan meminta si pemuda untuk meladeni mobil tersebut. Namun pemuda ini menolak, berkata mungkin orang di mobil itu sedang mabuk. Namun karena terus dirayu oleh si gadis, pemuda ini akhirnya menurut dan mulai mengajak mobil tersebut untuk adu balap. Kejar-kejaran pun terus terjadi, namun mobil lawan mereka itu sulit untuk dilewati, sehingga akhirnya pemuda ini mendapatkan sebuah ide, lalu meminta secangkir kopi milik si gadis. Dan setelah berhasil menyusul mobil tersebut, pemuda ini menyiramkan kopi tersebut ke kaca mobil lawannya, sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan balapan tersebut. Kita lanjut pada next part, pantengin terus Letterboxd Movies ya guys. Manajer hotel ini mengeluarkan sebuah bukti rekaman CCTV yang menunjukkan kalau pemuda ini telah membawa seorang gadis ke dalam kamar hotel di saat dirinya sedang bekerja. Kemudian menunjukkan ke karyawannya yang lain kalau pemuda ini dan kedua orang temannya juga telah memakai mobil mewah milik tamu hotel ini tanpa sepengetahuan dari mereka. Kemudian mendatangkan gadis ini dan mengklarifikasi apakah dirinya kenal dengan pemuda ini. Yang dijawab kalau si pemuda adalah seorang CEO. Namun setelah mendapatkan penjelasan kalau pemuda ini adalah seorang pelayan di hotel ini, membuat gadis ini menjadi marah atas kebohongan si pemuda selama ini. Dilanjutkan oleh sang manajer yang langsung memecat mereka bertiga dari hotel ini, membuat si gadis menjadi semakin kecewa dengan si pemuda. Lalu dengan berurai air mata, gadis ini pergi meninggalkan si pemuda. Sementara sekembalinya ke kontrakan, pemilik kontrakan ini yang sadar kalau dirinya telah ditipu oleh mereka, segera mengeluarkan semua barang dan akan segera mengusir mereka keluar karena tak juga melunasi semua uang sewa yang harus dibayarkan. Namun tak lama kemudian, seorang pria berdasi datang lalu menanyakan berapakah biaya sewa kontrakan mereka. 1,5 juta per bulan, ujarnya. Yang kemudian pria ini segera memerintahkan asistennya untuk membayarkan sewa kontrakan pemuda ini hingga 2 tahun ke depan, lalu mengajak si pemuda untuk ikut pergi bersamanya. Membuat pemuda ini menjadi bingung dengan siapa orang yang telah membantu dirinya ini, yang kemudian segera memberikannya kunci mobil dan memintanya untuk menyetir. Namun pemuda ini menjadi terkejut setelah mengetahui kalau mobil itu adalah mobil mewah yang telah dipakainya tanpa izin tempo hari. Namun pria ini meminta si pemuda untuk segera pergi bersamanya, membuat pemuda ini menjadi semakin gugup dan terpaksa ikut dengan orang yang telah membantunya tersebut. Namun setelah sampai ke sebuah rumah, yang mana itu adalah rumah yang secara tak sengaja telah dimasukinya tempo hari, membuat si pemuda menjadi semakin gusar dan semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tapi yang membuat dirinya semakin terkejut setelah masuk ke dalam rumah itu lagi dan melihat kalau ada sebuah foto besar dirinya yang terpajang di dinding rumah ini. Namun pria ini menjelaskan kalau itu adalah foto Sanjay keponakannya, lalu menceritakan kepada si pemuda kalau Sanjay adalah seorang dokter yang telah berhasil menemukan obat penyakit kanker. Setelah penelitian dan uji coba yang dilakukannya akhirnya berhasil, dan dengan obat yang ditemukannya bisa membantu menyembuhkan seorang anak gadis yang menderita kanker. Namun setelah mendapatkan pesanan obat dari seorang investor senilai 10 triliun rupiah, Sanjay meninggal akibat kecelakaan mobil. Bahkan keluarga besarnya pun belum tahu kalau Sanjay telah meninggal. Dan apabila investor tahu akan kematian Sanjay, maka perusahaan akan segera bangkrut. Dan tujuan sang paman membawa pemuda ini untuk menggantikan posisi Sanjay selama 10 hari saja, sampai kesepakatan perusahaan mereka tercapai dan menyelamatkan perusahaan ini, dan akan memberikan bayaran ke si pemuda berapapun yang pemuda ini mau. Namun pemuda ini berkata kalau Sanjay yang sangat mirip dengan dirinya itu adalah seseorang yang terpelajar, sementara dirinya sama sekali tak mengerti ilmu kedokteran. Yang dijawab sang paman kalau dirinya akan mengurus semua itu, sehingga akhirnya pemuda ini pun setuju dan akan segera memulai perannya untuk menjadi seorang Sanjay sang CEO. Paman ini mengajak si pemuda ke tempat di mana keponakannya Sanjay tewas karena mengalami kecelakaan mobil yang diakibatkan seseorang yang telah menyiramkan kopi ke atas kaca mobilnya, sehingga membuat pemuda ini menjadi terkejut dan membuat pemuda ini teringat kembali di malam ketika dirinya sedang adu balap dengan sebuah mobil, lalu dengan sengaja menumpahkan secangkir kopi ke mobil lawannya tersebut, sehingga mengakibatkan mobil itu mengalami kecelakaan hebat dan terguling di atas jalan. Lalu keluar dari dalam mobil tersebut seorang pemuda yang memiliki wajah mirip dengan dirinya, yang merupakan Sanjay sang CEO perusahaan yang akhirnya
yang meninggal akibat kecelakaan tersebut, membuat pemuda ini menjadi tersadar kalau dirinya lah yang telah menyebabkan Sanjay tewas. Sementara dirinya diminta untuk menggantikan posisi Sanjay di perusahaan ini. Kemudian diajak sang paman untuk pergi ke perusahaan milik Sanjay dan diantarkan untuk masuk ke dalam kantornya, membuat si pemuda menjadi semakin tak enak hati dengan semua kenyataan ini. Namun seorang polisi datang ke kantornya, mengatakan kalau dirinya sedang menyelidiki kasus kematian Sanjay. Namun mengapa ternyata Sanjay masih hidup? Yang kemudian pemuda ini berdalih kalau yang meninggal itu adalah seorang pelayan hotel yang memiliki wajah mirip dengan dirinya dan terpaksa mengakui kalau dirinya adalah Sanjay yang asli. Namun setelah polisi ini pergi, tak lama kemudian gadis ini datang untuk menemui si pemuda untuk meminta maaf atas tindakannya tempo hari. Namun pemuda ini mencoba untuk jujur dengan si gadis, lalu menceritakan semua kebetulan yang telah dialaminya selama ini kepada si gadis, membuat gadis ini menjadi terkejut mendengar semua cerita itu. Namun gadis ini mencoba menenangkan si pemuda dan berjanji kalau dirinya akan terus mendukung si pemuda dan akan selalu bersamanya. Namun pemuda ini yang masih merasa bersalah kemudian mendatangi ibu Sanjay yang saat itu jatuh lumpuh dan hanya bisa mendengar, untuk mengatakan kalau dirinya sama sekali tak berniat untuk membunuh Sanjay anak kandungnya, dan ibu adalah orang pertama yang seharusnya memaafkan diriku. Kemudian berjanji kalau dirinya akan membantu dan menyelamatkan perusahaan dan keluarga ini dari kehancuran sebagai balasannya atas kematian Sanjay anakmu itu. Dan di keesokan harinya, sang paman menelpon pemuda ini untuk mengabarkan kalau investor mereka akan segera datang ke kantor mereka dan mengingatkan si pemuda kalau investor mereka ini juga adalah seorang mafia real estate yang tanpa segan menghabisi mitra-mitra bisnis yang tak bisa memenuhi kesepakatan bisnis dengannya. Namun tanpa disadari oleh sang paman kalau pria itu ternyata telah datang dan berada tepat di belakangnya, lalu merebut handphone dari tangan sang paman untuk mengatakan ke si pemuda kalau waktu kesepakatan mereka telah tiba dan dirinya datang kemari untuk menyita semua aset perusahaan ini, membuat si pemuda segera pergi untuk mendatangi ke perusahaan mereka dan memulai aksinya sebagai Sanjay demi menyelamatkan perusahaan ini. Namun sesampainya di perusahaan, dirinya telah ditunggu oleh pria ini, yang kemudian pemuda ini meminta sedikit waktu lagi kepadanya. Namun pria ini menolak semua itu, berkata dari semua uang yang telah diinvestasikannya, perusahaan ini tak sampai setengahnya untuk membayar semua hutang, lalu meminta anak buahnya untuk segera mengusir keluar pemuda ini. Kita lanjut pada next part, pantengin terus Letterboxd Movies ya guys. Dulu cek, betul.